Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menjelaskan mengenai gelombang ultrasonik dalam dunia kedokteran yang beranggota Andini Dwi Yulivia, Hayatul Anisa Witri, dan Nurul Sabrina. Materi yang akan dibahas dalam gelombang ultrasonik dalam bidang kedokteran. Yang pertama, pengertian dari gelombang ultrasonik. Yang kedua, sejarah penemuan gelombang ultrasonik. Yang ketiga, konsep fisika USG. Yang keempat, cara kerja gelombang ultrasonik dalam USG. Pertama, pengertian gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang dengan frekuensi tinggi, yaitu di atas 20 kHz. Gelombang ultrasonik tidak mampu didengar oleh manusia, dan hanya beberapa jenis hewan yang mampu menggunakan gelombang ultrasonik dalam kehidupannya. Contohnya, lumba-lumba, kelelawar, paus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sejarah penemuan gelombang ultrasonik. Lazzaro Spallanzani, seorang ahli biologi Italia, dapat dikatakan sebagai orang yang mengilhami penemuan tersebut. Sekitar tahun 1794, dia mendemonstrasikan kemampuan seekor kelelawar menentukan arah terbang dan mencari mangsa dalam gelap dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Kemudian, awal tahun 1826, Jean Daniel Colladon, seorang ahli fisika dari Swiss, berhasil menggunakan sebuah alat yang dinamakan sound underwater untuk mendeterminasi kecepatan suara dalam air di Danau Geneva. Penemuan ini memicu para ahli fisika lainnya untuk meneliti dasar ilmu fisika mengenai getaran, transmisi, dan refraksi gelombang suara. Lanjut, penemuan radar pada tahun 1953 oleh Robert Watson Watt juga menerapkan sistem kerja gelombang ultrasonik seperti sonar. Yang merupakan alat ini akan diinspirasi digunakan dalam bidang kedokteran. Pada waktu itu, sonar hanya digunakan untuk pelacak kapal musuh di udara. Lanjut, perkembangan pemakaian ultrasonik di bidang kedokteran berikutnya juga tak lepas dari penemuan alat detektor logam pada tahun 1928 oleh Sergei Y. Sokolov, seorang ilmuwan Rusia. Sekian dari saya. Baiklah, saya Andini Dulivia akan melanjutkan materi tentang prinsip fisika pada USG. Oke, mengenai prinsip fisika pada USG yaitu mirip dengan kelelawar, di mana kelelawar tuh memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan melihat lingkungan sekitar menggunakan gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang digunakan kelelawar adalah ultrasonik. Mirip dengan ekolokasi kelelawar, sebuah peralatan USG menggunakan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam kandungan. Waktu tempuh gelombang ultrasonik hingga terpantau kembali diproses secara elektronik menjadi gambar dengan image processing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja alat ultrasonografi, yaitu pertama, manusia dapat mendengarkan bunyi dengan frekuensi berkisar 20 Hz sampai 20 kHz. Getaran dengan frekuensi di bawah 20 Hz disebut dengan gelombang infrasonik, dan contoh hewan yang mampu mendengarkan frekuensi tersebut adalah anjing. Sedangkan gelombang ultrasonik memiliki frekuensi di atas frekuensi gelombang pendengar manusia, yaitu di atas 20 kHz.
Gelombang ultrasonik dapat menembus jaringan yang menyebar serta mengabsorpsinya sampai dalam dengan menggunakan teknik khusus yang disebut dengan ultrasound image. Kemungkinan untuk menampakkan benda dari refleksi ultrasonik dan absorpsi. Gelombang ultrasonik ini dapat dihasilkan oleh getaran mekanik pada kuarsa yang diberi tegangan listrik bolak-balik dengan frekuensi ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini dapat digunakan dalam bidang kesehatan seperti diagnosis area radiologi atau memeriksa bayi yang ada dalam kandungan. Jadi konsep fisika pada USG itu yaitu adalah refleksi. Pada ultrasonik, citra yang dihasilkan melalui berkas suara yang direfleksikan. Berkas gelombang yang dipancarkan tidak membesar ataupun memperkecil apapun pada formasi citra, tapi transmisi harus cukup kuat untuk menghasilkan gamma di tingkat yang lebih dalam. Presentasi suara yang direfleksikan di antara muka jaringan tergantung pada impedansi. Impedansi adalah hasil kali kerapatan kecepatan suara dalam materi. Impedansi akustik merupakan sifat dasar materi atau zat dalam suatu CGS didefinisikan sebagai gram per centimeter kuadrat detik. Berkas ultrasonik yang dipantulkan ditentukan oleh sudut yang terjadi antara berkas suara dan permukaan yang merefleksikan. Semakin tinggi sudut yang ditimbulkan atau lebih dekat tegak lurus, maka semakin kecil suara yang dipantulkan. Jadi kerja refleksi itu di mana gelombang suatu objek transducer akan menghasilkan gelombang suatu frekuensi tinggi yang selanjutnya akan dipantulkan oleh suatu objek. Pantulan gelombang suara tersebut selanjutnya akan ditangkap dan diterima dalam bentuk gambar. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya kenapa sih ketika pengecekan USG itu menggunakan gel pada di atas perutnya untuk pemeriksaan kandungan. Jadi gel tersebut tuh sebenarnya bukanlah obat-obatan, namun hanya merupakan gel yang mayoritas penyusunnya adalah air. Gel ini berguna untuk meningkatkan efisiensi alat ultrason, yakni mengurangi gelombang yang tidak masuk ke tubuh ketika probe sedang transmisikan gelombang suara. Apabila proses medium yang terjadi adalah probe udara jaringan tubuh manusia, maka akan banyak sekali gelombang yang tidak masuk ke permukaan tubuh, sehingga efisiensinya akan rendah. Hal ini disebabkan oleh nilai impedansi akustik dari udara dan jaringan tubuh memiliki perbedaan yang cukup ekstrim, yaitu sekitar 0,004 kali 10 pangkat 8 kg per meter kuadrat sekon untuk udara dan 1,6 kali 10 pangkat 8 kg per meter kuadrat sekon untuk jaringan tubuh. 99,9% dari gelombang bunyi tidak akan masuk ke dalam tubuh, melainkan akan direfleksikan. Hal ini tentu saja akan mengganggu, karena itu kita akan karena tidak akan mendapatkan citra. Untuk mengurangi refleksi dan meningkatkan gelombang bunyi yang masuk ke dalam tubuh, maka diberilah gel, karena komposisi penyusun gel mayoritas adalah air. Maka impedansi akustik gel bisa dianggap tidak berbeda dengan air 1,48 kali 10 pangkat 8 kg per meter kuadrat sekon. Dengan menggunakan gel, maka hanya 0,23% gelombang bunyi yang dipantulkan ketika melewati batas gel dan jaringan tubuh. Sehingga dalam pencitraan dengan menggunakan gelombang bunyi ultrasonik, gel merupakan zat yang sangat penting. Materi selanjutnya itu mengenai cara kerja gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik disebut juga dengan gelombang suara. Gelombang ultrasonik ini sangat penting peranannya pada USG, karena dengan gelombang inilah USG dapat bekerja. Cara kerja USG yaitu memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu objek. Objek yang dimaksud di sini merupakan organ tubuh.
Gelombang suara yang dikeluarkan oleh transducer dengan panjang gelombang 2,5 sampai 14 kHz. Panjang gelombang ini juga bervariasi tergantung dari bentuk transducernya. Hasil pantulan gelombang suara akan kembali masuk ke dalam alat ultrasonik melalui transducer dan nantinya akan diubah menjadi gelombang elektrik. Gelombang ini akan diteruskan ke tabung sinar katode melalui amplifier dan dicatat oleh layar. Hasil pemantulan gelombang suara ini kemudian akan ditayangkan pada monitor. Kinerja dari USG sendiri itu tergantung dari semua alat yang ada pada USG, yaitu ada transducer, monitor, dan juga mesin. Yang pertama itu ada transducer. Transducer adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti dinding dada untuk pemeriksaan paru atau dinding perut untuk pemeriksaan kehamilan. Di dalam transducer ini terdapat kristal, di mana kristal ini digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan oleh transducer atau gelombang pantul. Kristal ini juga akan mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik sehingga dapat dibaca nantinya dan diterjemahkan di dalam bentuk gambar. Pada slide itu teman-teman bisa melihat gambar di mana untuk gambar yang di atas itu merupakan bentuk arah gelombang, di mana bentuk arah gelombang ini tergantung dari jenis transducer yang digunakan. Yang kedua itu ada monitor. Monitor sendiri merupakan layar yang digunakan untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan data komputer, di mana hasil pengolahan data ini didapatkan nantinya dari mesin USG. Yang ketiga itu ada mesin USG. Mesin USG sendiri merupakan bagian dari USG yang berfungsi mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang pantul dan mengubah menjadi gelombang elektrik yang bisa dibaca menjadi gambar. Mesin USG ini sangat mempengaruhi hasil pencitraan USG, di mana mesin USG ini sama perannya seperti CPU pada komputer, di mana semakin baik mesin USG yang digunakan, maka akan semakin baik dan semakin cepat hasil yang ditayangkan di layar USG. Contoh dari gambar mesin USG bisa teman-teman lihat sendiri pada slide. Setiap alat tentunya memiliki kelebihan beserta kekurangan. USG ini juga memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama itu ada kelebihan USG atau keuntungan dari USG. Yang pertama ada biaya peralatan yang relatif murah. Yang kedua, non-ionisasi dan aman. Yang ketiga, pemindaian dapat dilakukan pada setiap bidang. Yang keempat, dapat sering diulang, misalnya pada kontrol kehamilan. Yang kelima, deteksi pergerakan aliran darah, jantung, dan juga janin. Yang keenam, peralatan yang mudah dibawa ke sisi tempat tidur pasien. Selanjutnya itu ada kekurangan USG atau kerugian dari USG sendiri. Yang pertama itu tidak 100% akurat. Yang kedua tergantung pada kemampuan operator. Yang ketiga ketidakmampuan suara untuk menembus gas atau tulang yang menyebabkan visualisasi yang kurang baik pada struktur-struktur di bawahnya atau pada layar monitor. Yang keempat, penyebaran gelombang suara saat melewati lemak menghasilkan citra yang buruk pada pasien obesitas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.